Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sebagai negara yang dihuni oleh mayoritas umat Hindu dan Sikh yang tidak mengonsumsi makanan hewani, India dikenal sebagai negara yang paling ramah terhadap kaum vegetarian. Lewat Veggie Fest, festival makanan vegetarian yang diadakan di Medan baru-baru ini, para ekspatriat dan masyarakat etnis India mengenalkan berbagai makanan vegetarian nan lezat. Berikut liputannya. Data dari The Global Vegetarian Index oleh Oliver's Travel tahun 2017 menempatkan India ke dalam 20 besar negara yang ramah vegetarian. Hal ini berdasarkan pada pertumbuhan minimnya konsumsi daging penduduk India dalam setiap tahunnya. Data ini juga diperkuat dengan banyaknya restoran vegetarian dengan jumlah pengunjung yang mencapai 1,9 miliar jiwa. Jadi tidak mengherankan jika India cukup dikenal sebagai surga makanan vegetarian. Maka untuk mengenalkan varian makanan vegetarian khas India nan lezat, Indian Expatriate Association, sebuah wadah berkumpulnya warga negara India di Medan, menggelar Veggie Fest beberapa waktu lalu. And with this festival, we are giving a message to everybody that the world today is changing from non-vegetarian to the vegetarian food because of many reasons. It's healthy to eat, it's easily digestible, then there are no more diseases associated with that. So with this, I think we should all turn to vegetarians. Ada 10 jenis makanan vegetarian khas India yang disajikan di sini, seperti sundal, gate ki sabzi, paranta, jalbati, masala dosa, golgappe, dan sebagainya. Masing-masing makanan mewakili berbagai daerah di India, baik dari selatan maupun utara. Cita rasa yang dihadirkan di setiap makanannya tergolong unik, seperti golgappe yang bercita rasa asam dan gurih secara bersamaan. Rasa asam berasal dari yogurt dan asam Jawa yang digunakan sebagai topping. Kemudian masala dosa yang terasa gurih dan sedikit pedas. This Veggie Festival we have organized today. We have found that the Indian cuisine which is available in Medan is not truly representative of the diversity, the variety, the flavors and the authenticity of Indian dishes, Indian cuisine available in India. So we have found that some of the dishes which we normally eat in India are unfortunately not available in Medan. India ini memang dia banyak rempah-rempah, paling banyak rempah di dunia itu India. Jadi mereka lebih banyak ke vegetarian karena memang di sana itu karena agama. Jadi mereka memang dikhususkan untuk mencari bagaimana makanan-makanan yang untuk orang-orang vegetarian tersebut. Kehadiran aneka makanan vegetarian khas India ini menggambarkan kekayaan alam dan budaya negeri Bollywood. Interaksi perdagangan dan budaya yang terjalin sejak lama antara India dan Indonesia membuat kuliner vegetarian ini cukup dapat diterima oleh lidah para pengunjung festival yang juga sudah akrab dengan berbagai rempah. Makannya enak, cuman karena pertama kali saya makan masakan dia, bagi saya the best food lah gitu. Tadi saya coba rasa masala dosa sama sundal tadi. Rasanya mantap. Hanya teringat aja dengan makanan-makanan yang ada di India. Ya seolah-olah kesannya kita berada di India hari ini. Jamu adalah obat tradisional khas Indonesia yang terbuat dari bahan dan berbagai macam rempah. Tradisi minum jamu sejatinya telah mengakar dalam kebudayaan masyarakat sehingga menjadi minuman sehari-hari.
Namun kepopuleran jamu saat ini kalah jauh dibanding dengan teh atau kopi. Karenanya, Niswa Lestari memproduksi jamu kekinian untuk menggait pasar anak muda. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jamu itu adalah minuman sehat yang terbuat dari rempah-rempah. Ciri khas nenek moyang kita dulu lah. Jamu sebenarnya healthy drink, ya daripada Coke, daripada minum yang lain dengan jamu, dan itu some of jamu taste-nya juga enak. Jamu Indonesia bagus untuk dari mulai kesehatan kita bangun tidur sampai nanti kita untuk jaga stamina sehari-hari, sampai buat tidur nyenyak pun juga ada kan jamu. Jadi jamu juga bagus. Jamu diperkirakan telah ada sejak 1300 Masehi, yakni pada masa Kerajaan Mataram. Tradisi minum jamu mengalami pasang surut. Saat pertama kali ilmu pengobatan modern masuk ke Nusantara, popularitas jamu menurun karena adanya kampanye obat-obatan bersertifikat yang membuat khasiat jamu dipertanyakan. Namun pada masa penjajahan Jepang, tradisi minum jamu kembali meningkat karena dibentuknya Komite Jamu Indonesia yang berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat pada khasiat jamu. Saat ini tradisi minum jamu masih bertahan namun dalam kalangan terbatas. Maka untuk memopulerkan minuman jamu terutama di kalangan anak muda, Niswa Lestari lewat usahanya Dapur Kita membuat produk jamu kekinian. Niswa tidak hanya membuat rasa jamu yang lebih nikmat dan dapat diterima lidah, tetapi ia juga menyajikannya dalam kemasan botol yang simpel. Dalam sehari, Niswa mengaku dapat menjual 100 botol jamu lewat pemesanan online. Menurutnya, 80% pembelinya adalah anak muda. Kalau pemikiran orang-orang dulu kan jamu ini untuk orang-orang tua, untuk usia 30 tahun ke atas gitu. Jadi sekarang merubah pemikiran anak-anak sekarang kan sulit gitu kan. Jadi dicobain dulu gitu kan. Saya kasih tester gratis gitu kan. Beberapa bulan buka di gerai itu ada 4 bulan atau 5 bulan. Saya kasih tester gratis gitu untuk ini. Terakhir mereka coba, to be continue, datang lagi gitu. Kualitas menjadi prioritas dalam jamu yang Niswa buat. Untuk bahan, ia hanya menggunakan yang terbaik seperti madu hutan, gula aren, dan garam pegunungan Himalaya. Selain itu, bahan baku seperti kunyit, jahe maupun temulawak yang ia giling tanpa melepaskan kulitnya. Menurutnya, kulit dari tumbuhan herbal ini mampu menambah khasiat dan memberi cita rasa yang lebih nikmat. Di samping penggunaan bahan, Niswa juga sangat memperhatikan proses pemasakan jamu. Agar khasiat rempah tidak berubah dan tekstur jamu menjadi kental alami, ia harus mengaduk jamu selama 4 jam. Inilah yang membuat jamu Niswa memiliki cita rasa nikmat sehingga disukai oleh kalangan muda. Aktivitas jadi lebih enak, habis itu kayak tubuh lebih gampang untuk beraktivitas kayak. Dulu saya pernah demam, Kak. Terus saya beli jamu. Setelah saya minum jamu, panas saya agak menghilang gitu, Kak. Jamu adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan terbukti memiliki khasiat dalam menjaga kesehatan. Ayo minum jamu dan cegah penyakit dengan cara mudah dan murah. Pemirsa, jika biasanya sabun batang terbuat dari minyak kelapa sawit segar, berbeda dengan sabun batang karya anak berkebutuhan khusus ini. Mereka menggunakan minyak bekas yang kerap terbuang dan mencemari lingkungan. Lantas seperti apa sabun batang dari minyak bekas ini? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, usai memasak, minyak bekas menggoreng jangan langsung dibuang ya. Karena minyak bekas ini dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci loh. Seperti produk Kita Hebat sabun cuci batangan yang dibuat oleh anak berkebutuhan khusus dari Sekolah Alam yang terletak di Jalan Setiabudi Medan ini. Berawal dari banyaknya minyak bekas yang tidak terpakai, Elizabeth Lili, koordinator Sekolah Alam Medan, lantas berinisiatif
untuk membuat sabun cuci batangan agar minyak bekas tidak terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Dalam sebulan, Sekolah Alam menghasilkan 10 liter minyak bekas karena sekolah menerima pesanan makanan dari restoran langganan. Ditambah lagi sumbangan minyak bekas dari masyarakat sekitar dan rumah makan yang mencapai 20 liter per bulan. Sebelum diolah, minyak bekas harus dicampur dengan arang selama beberapa jam untuk menghilangkan residu dan aroma tidak sedap pada minyak bekas. Kebetulan ada teman yang buka restoran, kemudian anak-anak juga udah terbiasa buat tempe. Jadi kemarin saya tawarkan dan dia mau. Jadi tempe yang dihasilkan anak-anak kami itulah dijual ke restoran dia. Seperti itu. Kemudian makin lama makin banyak yang pesan tempenya, dan kami juga akhirnya produksi banyak, dan ada juga yang kami buat itu tempe bacem. Kemudian ada permintaan lagi dari restoran kalau bisa ada snack. Kemudian kami buat keripik bawang. Jadi setelah itu akhirnya kami banyak menggoreng jadinya. Jadi tempe bacem kita goreng, kemudian keripik bawang juga. Dan kami jadinya punya sampah, punya limbah minyak seperti itu. Karena semua yang kita goreng kita hanya menggunakannya satu kali. Dan kita menggunakan, dulu awalnya kita gunakan minyak cair, sekarang kita menggunakan minyak padat. Makin banyak limbah, terus mau diapain minyak ini? Kalau dibuang jadi penyebab kerusakan lingkungan lagi. Untuk membuat satu bat sabun batang dibutuhkan 450 gram minyak, 30 tetes gliserin, pewarna, dan 82,46 gram soda api yang sudah dilarutkan menjadi cairan alkali dan pewangi. Semua bahan kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi hingga mencapai titik trace atau kental seperti ini pemirsa. Kemudian sabun dituang ke dalam cetakan dan didiamkan selama 1 malam hingga mengeras dan siap dipotong. Sabun baru bisa digunakan setidaknya 2 minggu karena harus melalui proses saponifikasi atau reaksi hidrolisis asam lemak terhadap basa. Salah seorang anak yang sangat antusias membuat sabun batang ini adalah Galang Limto, anak berkebutuhan khusus penyandang autis yang sangat mahir, mulai dari proses awal pembuatan sampai pengemasan. Untuk mendapatkan 4 buah sabun kreasi anak berkebutuhan khusus ini, pemirsa hanya perlu membayar Rp5.000 saja loh. Packing baru dijual kan, di packing baru jual, baru beli kan. Terus Galang suka buat sabunnya? Suka kan. Kenapa suka buat sabunnya? Karena buat sabunnya bagus. Sampai sekarang belum ada komplain. Dan juga banyak yang bilang, ini mirip seperti merek tertentu ya. Kemudian setelah dicoba tidak panas di tangan, tidak gatal dan sebagainya. Dan mereka yang kasih komentar seperti itu. Menjaga bumi bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak istimewa Sekolah Alam yang mampu mengolah minyak bekas yang biasanya terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Ayo pemirsa, olah minyak bekas Anda di rumah menjadi sabun. Permasalahan sampah tidak kunjung selesai. Pemerintah memang punya kewajiban untuk menyelesaikan hal ini, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab akan sampah yang dihasilkan setiap hari. Untuk itu, kita perlu mengedukasi diri agar kita memiliki kesadaran untuk setidaknya mengurangi produksi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kami ulas lengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Tidak pernah. Pernah. Aku pernah menghitung produksi sampah aku perharinya dan paling banyak 5 sampai 6 lah gitu. Dan kalau saya hitung itu actually lebih kurang 2 atau 3 hari sekali itu 1 kantong plastik
gede. Kalau menghitungnya tidak pernah, tapi kalau dilihat dari konsumsinya tiap hari itu sekitar 2 atau 3, nggak banyak. Karena saya juga orangnya yang kurang suka jajan atau suka belanja, jarang belanja gitu. Belum pernah sih kalau untuk sekarang. Sampah organik, karena aku hobi jajan, jadi sampah-sampah bungkus snack, itulah hasilnya. Tisu wajah, kapas wajah. Sampah makanan. Tentunya kemasan makanan. Ya, kemasan makanan itu yang paling sering. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Dari data ini, setiap penduduk Indonesia menyumbang 0,7 kg sampah per hari. Lalu kemana seluruh sampah ini akan berakhir? Jika tidak berakhir di tanah dan lautan, sampah yang manusia produksi berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pemerintah membangun TPA di setiap daerah untuk mengelola sampah agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Namun demikian, sebagian besar TPA masih menggunakan metode open dumping yang tidak memenuhi standar internasional dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Di Sumatera Utara, hanya ada satu TPA yang hampir mendekati standar, yaitu TPA Namurubi Julu, Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. TPA ini sudah menggunakan metode sanitary landfill, metode yang diakui secara internasional untuk diterapkan pada setiap TPA. Dalam sistem sanitary landfill, dasar tempat pembuangan sampah dilapisi dengan biomembran, sehingga sampah dan air lindi tidak langsung menyentuh tanah. Setelah itu, ada pipa-pipa yang berfungsi sebagai pengalir air lindi dan penangkap gas metan. Bersama dengan beberapa komunitas seperti Roda Hijau dan Try to Zero Waste Medan yang peduli terhadap permasalahan sampah, saya mengunjungi TPA Namurubi Julu agar dapat memahami sistem pengelolaan sampah. Dengan luas 4 hektar, TPA ini menampung seluruh sampah yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan masa pakai selama 7 tahun. Setelah melihat apa yang terjadi di TPA, saya menyadari bahwa sampah yang kita buang tidak hilang, namun hanya berpindah tempat dan semakin bertambah setiap hari. Masih kurang kesadaran masyarakat ya dari diri sendiri. Gitu. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, kita kalau ke minimarket cuma beli barang 1-2 item, ya nggak usah pakai plastik. Minimal itu dari diri sendiri aja sih, kalau saya ngelihatnya. Kita masih kurang kesadaran gitu, karena boleh dilihat volume sampah kita satu hari bisa 40 truk yang masuk dengan tonase sekitar 3 ton satu truk. Itu satu hari untuk Deli Serdang aja. Manusia sebagai sumber penghasil sampah punya peran utama untuk membantu menanggulangi permasalahan sampah, yaitu dengan mengurangi produksi sampah dalam kehidupan sehari-hari atau berupaya melakukan gaya hidup minim sampah. Gaya hidup minim sampah atau zero waste sejatinya tidak rumit untuk dilakukan jika setiap orang punya kepedulian dan kemauan. Pada dasarnya, zero waste dimulai dengan keinginan untuk mengubah kebiasaan konsumtif dengan memakai dan menggunakan kembali barang yang sudah ada. Ada 5 prinsip dalam gaya hidup zero waste, yaitu refuse atau menolak, lalu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau daur ulang, dan yang terakhir adalah rot atau membusukkan sampah organik. Ada banyak situs yang bisa kita akses untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai gaya hidup minim sampah. Salah satunya adalah zerowaste.id. Ya, mulai dari gaya hidup. Gaya hidup yang paling utama ya, kita bangun, kita mengerjakan, kita mengkonsumsi, itu adalah bagian dari gaya hidup. Dan dari sana kita mulai mendapatkan materi yang nanti kemudian kita jadikan sisa konsumsi ataupun sampah. Nah, maka dengan gaya hidup yang diubah akan merubah kita sebagai sumber sampah yang paling pertama. Itu adalah manusia itu sendiri.
Boleh berikan pemahaman ke kami apa sih sebenarnya makna sebenarnya ya dari gaya hidup minim sampah ini gitu. Karena banyak banyak mungkin orang salah persepsi gitu, salah mengartikan gaya hidup minim sampah ini. Ya maknanya itu ya kita ubah dari diri sendiri, prinsip apa dan prinsip tadi yang reuse, reduce, recycle, sama ROT tadi, bagaimana kita mengerjakan ini. Nah, secara yang disediakan dari vendor-vendor ya dunia ekokapitalisme adalah mereka mensounding kita bisa membantu kamu dengan peralatan ini. Kalau dari kamu sendiri tidak ada, dan itu kan cenderung masyarakat yang mau mulai itu kan merasa saya mulai dari nol. Nah, seperti itu. Padahal ya kamu sudah ada, baju kamu sudah ada, tinggal kamu pakai-pakai terus, jangan terlalu sering beli baju baru gitu. Ya itu sih yang mungkin persepsi, mungkin sama dengan dampak daripada iklan kan, sehingga kita butuh itu gitu. Padahal sebenarnya enggak. Mulailah dari mengurangi pembelian barang-barang yang tidak dibutuhkan. Mengikuti tray zero waste, yaitu kalau belanja memakai tote bag dan juga melakukan eco brick. Salah satu caranya kalau misalkan saya kan sering order melalui ini ya layanan salah satu layanan makanan pengantaran, dan itu saya coba semaksimal mungkin kalau memungkinkan. Saya biasa langsung teks ke ini delivery-nya untuk mengkonfirmasi ini bisa nggak pakai kemasan bungkus gitu dibandingkan styrofoam atau yang tidak bisa, yang jelas tidak bisa didaur ulang seperti itu. Membawa kain lap atau sejenis supaya untuk tidak membuang tisu ataupun yang lain. Kalau dari sekarang kita kan masih mulai sampah makanan itu bukan sampah sih, tapi makanan berlebih masih kita kita bantu, kita donasiin ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa dibagikan ke orang yang membutuhkan, itu pengennya sampahnya mau dibikin ke kompos atau eco-enzip kayak gitu sih. Setiap manusia adalah penyumbang sampah. Tanpa kita sadari, lautan tercemar, tempat pembuangan sampah meluap, tanah atau landfill berisi miliaran ton sampah yang tidak dapat terurai selama ratusan tahun. Mulai dari sekarang, sudah saatnya kita menyadari bahwa sampah yang kita produksi adalah tanggung jawab kita masing-masing. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.